Hai generasi, balik lagi di Asri Talks, tempat ngobrol santai tapi berbobot soal lingkungan. Wah, nggak nyangka banget nih kita udah nyampe di episode 9, masih dengan hashtag si paling sustainable bersama gue, Calvin Robin. Kita akan bahas topik yang mungkin sering banget nih kalian denger ya, tapi mungkin belum tentu loh pernah kalian praktekkan. Apa sih? Pilah sampah. Pilah sampah itu penting ya? Atau cuma bikin ribet aja? Yuk kita bahas. Seperti biasa nih generasi, kita akan mulai dengan fakta menarik. Sampah di Indonesia, tahu nggak sih generasi? Satu orang Indonesia menghasilkan kurang lebih 0,7 kg sampah per hari. Kalau dikali dengan seluruh penduduk Indonesia ya, kira-kira nih satu hari 190.000 ton sampah. What? Ada, sayangnya 60%-nya nih saat nyampe di TPA atau tempat pembuangan akhir itu belum dipilah. Yang hasilnya ya kita udah tahu lah ya, pasti penuh, pencemaran juga meningkat dan lingkungan ya makin gak sehat. Nah generasi, kenapa sih kita harus pintar-pintar pilah sampah? Gampang, sederhana aja. Semakin cepat kita memilah sampah dari awal, maka proses daur ulang akan semakin mudah. Contohnya, sampah organik bisa jadi kompos. Sampah anorganik seperti plastik, kertas bisa didaur ulang. Dan bahkan sampah-sampah dengan zat berbahaya bisa dikelola dengan proses yang benar. Nah makanya nih teman-teman, kalau nggak dipilah, semua sampah itu bakal numpuk di TPA gitu ya. Dan mencemari lingkungan dan malah menjadi bom waktu. Mitos atau fakta tentang pilah sampah. Ada yang bilang nih, udahlah nggak usah dipilah-pilah lagi sampahnya. Nanti toh waktu diambil, dikumpulin, dicampurin lagi. Salah ya teman-teman semua ya. Itu tuh salah, bener-bener mitos banget. Justru zaman sekarang ini udah banyak banget nih bank sampah atau organisasi-organisasi yang mengelola sampah yang bener-bener sudah dipilah jadi lebih baik. Jadi kalau teman-teman nih masih beranggapan bahwa udahlah malas, gak usah sih repot-repotin diri. Jangan ya, jangan. Justru ini demi kita semua bersama-sama. Mari pilahlah sampah bersama-sama dengan baik tentunya. Dan membuat lingkungan kita jadi lebih baik, lebih sehat dan membantu ekonomi juga loh. Terus pertanyaannya gini nih, gimana sih caranya generasi di rumah bisa memilah sampah? Gampang banget. Pertama, pisahkan dulu nih sampah organik ataupun anorganik. Kalau mau lebih detail lagi, bisa tambahkan sampah B3, yaitu baterai ataupun barang-barang elektronik. Nah, jadi generasi tinggal di kos atau di apartemen ya, bisa nih menggunakan seperti aku. Contohnya kalau di rumah tuh aku ada 2 tong sampah. Jadi yang habis kita buat makan, sampah-sampah plastik habis kita pesan-pesan order online tuh ya, biasanya kan dari kertas atau kardus atau sendok plastik dan segala macam itu dipisahkan dengan isi-isinya. Sampah bekas kita makan seperti bahan-bahan baku setelah kita masak. Itu jadi gampang banget. Pisahkan dulu, kita yang mulai dulu dari awal memilah di mana anorganik dan juga organik. Kayak gitu guys. Apa sih dampak positif dari memilah sampah? Bayangin deh kalau semua masyarakat mulai memilah sampah sejak awal. Kita bisa mengurangi sampah yang berakhir di TPA, mengurangi polusi, dan bahkan mendukung ekonomi sirkular. Contoh nih ya, sampah-sampah plastik bisa didaur ulang kembali kan. Dari yang mungkin nilainya nggak ada, jadi bernilai. Lalu sampah-sampah kompos bisa untuk semua petani. Jadi keren banget kan? Jadi generasi, pilah sampah bukan hanya sekedar tren, tapi solusi nyata untuk masa depan yang lebih hijau dan asri tentunya. Nah, pas banget nih buat kamu yang baru mau mulai nih memilah-milah sampah. Lagi ada challenge si paling pilah sampah di Indonesia Asri. Kalian bisa langsung aja sign up dan ikuti challenge-nya di website mereka, www.indonesiaasri.com. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya makin banyak yang tahu nih fungsi dari pilah sampah dan manfaatnya. Sampai jumpa di Asri Talk berikutnya. Stay sustainable. Bye-bye.